ketika kepolisian dalam kapasitas sebagai penyidik telah memeriksa saksi, telah memulai melakukan penyidikan. Hakikat penyidikan kan tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan cara memeriksa salah satu alat bukti yaitu saksi. Nah, dalam yang demikian, itulah yang dimaksud dengan pasal 109. Ketika penyidik dalam menangani perkara pembunuhan tadi sudah memulai melakukan penyidikan, memeriksa saksi, pembunuhan bukan saja korban dan meninggal orang, maka berkirim surat kepada kejaksaan. Konkretnya contohnya Polres Jember sejak tanggal 1 Januari telah memeriksa Bejo sebagai orang tua korban pembunuhan dan tadi istri korban atau orang yang melihat langsung peristiwa itu. Itu yang dimaksud dengan 109 sebagai jembatan. Pertama kali adanya komunikasi antara penyidik dengan kejaksaan. Kirim surat namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Kemudian apa tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan setelah menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan? Setiap kantor, lembaga atau institusi tentu ada pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan kejaksaan adalah kejaksaan negeri kalau di tingkat kabupaten, atau kepala kejaksaan tinggi kalau di tingkat provinsi, atau jaksa agung kalau di tingkat kejaksaan agung. Nah, kita ambil tadi di Polres Jember, kirim surat SPDP ke Kejaksaan Negeri Jember. Begitu Kejaksaan Negeri Jember menerima surat pemberitaan dimulai penyidikan tentang perkara pembunuhan tadi itu, maka Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk dan menetapkan minimal 1 orang jaksa, boleh lebih. Jaksa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepalanya itu, kepala kantor Kejaksaan Jember, disebut sebagai jaksa peneliti. Namanya saja jaksa peneliti. Tugasnya tentu meneliti. Meneliti apa? Meneliti berkas atau BAP yang nantinya dikirimkan oleh penyidik. Tentunya nanti apa saja yang teliti, kelengkapan formil dan materi. Jadi langkah pertama kejaksaan adalah kepala kejaksaan menunjuk 1 orang atau lebih jaksa peneliti. Jaksa peneliti itulah nanti yang akan berkomunikasi dengan penyidik dalam rangka tercapainya kesempurnaan BAP yang dibuat disusun oleh penyidik. Oke, nomor 1. Angka 2, pasal 8 ayat 2, junto 110 ayat 1. Semuanya pasal yang ada di situ adalah KUHP. 8 ayat 2, junto 110 ayat 1 KUHP. Intinya adalah kalau 109 tadi adalah dalam hal penyidik telah memulai. Ini beda. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, artinya BAP sudah selesai dibuat, disusun, maka mengirimkan kepada kejaksaan, dalam ini adalah diterima oleh jaksa peneliti yang telah ditunjuk oleh Kajari tadi. Dan lagi, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik memberitahukan atau mengirimkan berkas
perkara atau BAP tadi kepada kejaksaan yang diterima oleh jaksa penuntut. Namanya berkas perkara pidana itu ada berkas yang berupa surat-surat, ada juga tersangkanya, ada juga barang buktinya. Sepanjang dalam perkara pidana itu memang ada barang bukti. Karena tidak setiap perkara pidana secara berulang-ulang saya sampaikan ada barang bukti. Tapi kalau pembunuhan pasti ada barang bukti. Nah, karena ada 3 berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, maka yang dikirimkan oleh penyidik dibagi 2. Sekali lagi, yang dikirimkan penyidik terbagi menjadi 2. Yang pertama, yang dikirimkan berkasnya saja, BAP-nya saja. Yang kedua, setelah BAP-nya nanti dinyatakan sempurna, yang dikirimkan 2 adalah dalam skema paling bawah, tanggung jawab tersangka dan barang bukti. 2 kali penyerahan. Pertanyaannya adalah, mengapa penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada kejaksaan kok dilakukan 2 tahap? Kok tidak sekaligus? BAP yang tebal kadang-kadang, ada yang setengah tebal, ada yang tipis. Kok tidak sekaligus bersama tersangka dan barang bukti dilimpahkan sekalian ke kejaksaan? Kan praktis. Tidak. Ada 3 alasan mengapa pengiriman atau pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan 2 tahap. Alasan pertama, sejak berlakunya KUHP, tanggung jawab penyidikan itu mutlak ada di kepolisian, ada di penyidik. Sehingga kalau terjadi kekurangan BAP itu yang wajib menyempurnakan, yang wajib melengkapi adalah penyidik. Ini berbeda dengan ketika HIR. Yang di sana dulu tidak ada lembaga prapenuntut, nggak ada. Ketika zamannya HIR, kalau kepolisian menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan nggak sempurna, itu bisa disempurnakan oleh kejaksaan sendiri. Ini malah nggak karu-karuan. Sekali lagi alasan pertama, karena tanggung jawab penyidikan sejak KUHP berlaku ada di tangan penyidik. Oleh karena itu, apabila terjadi kekurangan sempurnaan, penyidik yang wajib melengkapi. Alasan kedua, apabila di dalam perkara pidana itu tersangkanya ditahan, maka tujuan di alasan diserahkan 2 tahap adalah untuk mencegah atau menghindari terombang-ambingnya keluarga tersangka. Apabila keluarga tersangka tersebut akan membentuk, akan menjenguk tersangka yang ditahan. Bagaimana bisa mungkin terjadi? Bisa. Jadi andai kata diserahkan sekaligus, hari ini keluarga tersangka datang ke Polres Jember, masih ketemu. 2 hari kemudian ke sana dibilang nggak ada, sudah dilimpahkan di kejaksaan. Datang kejaksaan, udah ada, BAP-nya masih kurang sempurna, dikembalikan lagi. Nah, kan dipingpong, terombang-ambing, yang benar yang mana? Kepolisian bilang tersangka ditahan begini, kejaksaan bilang ditahan ada di kejaksaan, kejaksaan bilang kembalikan ke penyidik. Di samping itu juga, kalau diserahkan sekaligus, mencegah atau menghindari lari atau kaburnya tersangka yang ditahan. Karena sangat mungkin beberapa kasus sudah terjadi.
Jadi pada saat dalam perjalanan dia lari dari mobil tahanan, nekat, kan bahaya. Itu alasan kedua, berkaitan dengan kalau tersangkanya ditahan.